Selamat pagi saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi hari ini dan kita akan meneruskan pelajaran kita. Sekali lagi kita sedang belajar bagaimana untuk mempunyai kehidupan yang berarti. Nah, kemarin kita belajar sama-sama untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, jangan berjalan sendiri, gitu kan? Nah, saudara-saudara, hari ini topik yang akan saya berikan hampir sama, tetapi sekarang saya akan memberikan topik jangan mendahului Tuhan. Ya, seperti kemarin kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi sekarang ini juga kita berkata jangan mendahului Tuhan. Saudara, karena ini hampir sama kemarin, tapi kita lihat seringkali kalau kita mengetahui sesuatu dengan jelas, langsung kita mau mendahului Tuhan. Karena memang manusia itu selalu mau mengatur dirinya sendiri. Nah, hari ini marilah kita belajar dari beberapa kejadian di Alkitab untuk kita jangan mendahului Tuhan. Satu contoh yaitu mengenai orang Israel yang diperbudak di Mesir kan. Nah, kalau saudara entah pernah nggak menyelidiki dengan benar-benar, dikatakan di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13. Di situ adalah Tuhan berbicara kepada Abraham. Dia berkata begini, bahwa keturunan Abraham itu akan diperbudak selama 400 tahun lamanya di negeri asing katanya. Keturunan Abraham yaitu orang Israel akan diperbudak 400 tahun di negeri asing. Itu ditulis di dalam Kejadian 15 ayat 13. Tetapi kalau saudara baca di dalam Keluaran 12 ayat 40, Keluaran 12 ayat 40 dikatakan lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Beda kan? Tuhan berkata bahwa orang Israel akan diperbudak di negeri asing selama 400 tahun. Tetapi lamanya orang Israel di Mesir adalah 430 tahun. Nah, saudara, mari kita lihat mengapa ada ekstra 30 tahun orang Israel itu diperbudak 30 tahun lebih daripada apa yang Tuhan katakan. Nah, kalau kita saudara lihat di sini, itu sebetulnya kejadiannya adalah karena Musa mendahului Tuhan. Musa itu tahu bahwa pada waktu dia menanjak dewasa, dia itu tahu bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari cengkeraman Mesir. Dia tahu. Nah, karena dia tahu, maka tanpa dia kesadari dia mendahului Tuhan. Mari kita lihat kejadiannya ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25. Kisah Para Rasul 7 ayat 24 sampai 25, saudara catat supaya saudara bisa melihat lagi dan membacanya lagi. Dituliskan demikian. Dia sedang berbicara mengenai Musa. Pada waktu ia, yaitu Musa, berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, atau orang Israel dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu Musa menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, ini dikatakan di Kisah Para Rasul, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Nah, saudara lihat kan, pada waktu orang Mesir itu dibunuh oleh Musa, Musa pikir dia mau menyelamatkan orang Israel. Karena dia tahu dia akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Tetapi ternyata orang Israel nggak mengerti. Malahan dia laporan kan, sampai ketahuan bahwa Musa itu membunuh orang Mesir. Sebab itu Musa harus melarikan diri. Dia melarikan diri, dia harus menggembalakan domba selama 40 tahun. Kita tahu kan, dia menggembalakan domba 40 tahun. Nah, sekarang saudara melihat, mari kita hitung. Orang Israel di Mesir 430 tahun menurut Keluaran gitu. Seharusnya 400 tahun, tapi dia 430 tahun. Kalau 430 tahun dikurangi 40 tahun yang Musa menggembalakan domba, itu berarti 390 tahun. Jadi berarti pada waktu Musa bertindak membunuh orang Mesir itu,
yaitu pada waktu orang Israel 390 tahun diperbudak di Mesir. Jadi Musa bertindak 10 tahun terlalu pagi, mendahului Tuhan. Tuhan mau membebaskan orang Israel pada waktu 400 tahun di Mesir. Tetapi 10 tahun sebelum Tuhan maksudkan, Musa sudah bertindak dulu. Nah, karena Musa sudah mendahului Tuhan, maka Musa harus melarikan diri. Dan Musa ini adalah orang yang di-appoint oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Dan Musa harus di sana 40 tahun. Sehingga pada waktu Musa datang kembali, setelah 40 tahun itu, 430 tahun. Orang Israel diperbudak 30 tahun lebih daripada apa yang Tuhan rencanakan karena Musa mendahului Tuhan. Saya lihat di sini. Jadi saudara bisa kalkulasi sendiri itu. Jadi kita lihat, jangan mendahului Tuhan. Karena kalau kita mendahului Tuhan, maka segala rencana Tuhan itu akan menjadi kacau. Musa mendahului Tuhan 10 tahun sebelum waktunya dengan dia membunuh orang Mesir itu. Akhirnya orang Israel harus diperbudak 30 tahun lebih daripada seharusnya. Mari kita lihat lagi contoh Abram dan Sarah. Kita tahu Tuhan berbicara kepada Abram dan Sarah bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka anak. Tuhan akan menjadikan mereka suatu bangsa yang besar, ya. Bapa dari banyak bangsa, itu perkataan Tuhan kepada Abram dan Sarah. Tapi saudara, Abram dan Sarah mulai mikir pakai otaknya sendiri kan. Dia pikir, kemana anaknya kok gak lahir-lahir. Sebab itu dia tidak sabar menunggu rencana Tuhan terjadi pada diri mereka. Akhirnya mereka mendahului Tuhan dengan berpikir, mungkin Tuhan perlu dibantu. Mungkin anaknya bukan keluar dari Sarah, mungkin keluarnya dari Hagar. Maka kita tahu kejadiannya, akhirnya dia punya Ismail. Nah, saudara lihat di sini. Abram dan Sarah mendahului Tuhan. Nah, akibat dari dia mendahului Tuhan, sekarang lihat problemnya. Kita masih alami sampai sekarang. Nah, saudara lihat di sini. Ya. Jangan mendahului Tuhan. Tuhan punya rencana yang tepat. Sebab itu yang perlu kita lakukan adalah tunduk kepada pimpinan Tuhan. Marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan, kenali Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita mengetahui hati Tuhan itu apa. Dan dengan kita mengetahui hati Tuhan, kita akan berjalan persis tepat seperti yang Tuhan inginkan. Kita tidak akan mendahului Tuhan, dan kita juga tidak akan lebih lambat daripada yang Tuhan mau. Kita minta agar supaya Roh Kudus membimbing kita dari langkah ke langkah sehingga kita bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Satu-satunya untuk kita bisa tepat melakukan kehendak Tuhan adalah kalau kita berjalan dengan Dia, kalau kita mengenali Dia, kalau kita bisa ngobrol dengan Tuhan, bisa berbicara kepada Dia, bisa mendengarkan pimpinannya, punya persekutuan yang erat dengan Dia, sehingga perjalanan hidup kita itu tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mendahului Tuhan. Nah, biarlah pelajaran mengenai Musa mendahului Tuhan sampai orang Israel mesti diperbudak 30 tahun lebih hanya gara-gara kesalahan daripada Musa mendahului Tuhan. Demikian juga Abram dan Sarah mendahului Tuhan sehingga kita sekarang, sampai sekarang, kita semua masih menderita. Karena banyak kekacauan terjadi akibat daripada Abram mendahului Tuhan. Biarlah pelajaran ini dapat kita terima dan kita bisa berkata, oke Tuhan, saya mengerti sekarang untuk tidak mendahului Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Taati Tuhan setiap langkah. Sampai kita ketemu lagi, saudara. Semoga saudara merenungkan firman ini. Kalau saudara mau ayat-ayatnya yang tadi saya berikan adalah Kejadian 15 ayat yang ke-13. Itu mengatakan mengenai Abraham. Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa orang Israel akan diperbudak 400 tahun. Keluaran 12 ayat yang ke-40 yang mengatakan bahwa orang Israel tinggal di Mesir 430 tahun. Kemudian Kisah Para Rasul 7 ayat 24 sampai 25. Kita tahu di situ Musa berpikir bahwa orang Israel tahu
tugas dia untuk membebaskan mereka. Biar sampai di sini dulu saudara-saudara. Saudara bisa renungkan ayat-ayat ini dan saudara bisa mengerti, jangan mendahului Tuhan.